Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Reski Rahayu, NIM 105731121821. Saya dari kelas AK21G, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini, saya ingin menjelaskan tentang aset tetap dan aset tidak terwujud. Pertama itu aset tetap. Penentuan biaya perolehan aset tetap. Berdasarkan SAETPA 2009, kepemilikan aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya atau harga beli atau setelah dikurangi potongan-potongan, ditambah dengan biaya-biaya yang berhubungan dengan perolehan aset sehingga aset tersebut siap dipakai atau digunakan untuk kegiatan operasional normal perusahaan. Contoh aset tetap yang dimiliki perusahaan. Yang pertama itu tanah, kedua bangunan, ketiga kendaraan, keempat peralatan. Setelah itu cara perolehan aset tetap. Penentuan biaya perolehan aset tetap tidak selamanya mudah dilakukan. Hal tersebut dipengaruhi oleh cara mendapatkan aset tetap itu sendiri. Ada beberapa cara perolehan aset tetap yang memenuhi biaya perolehannya, yaitu pertama pembelian tunai, kedua pembelian kredit atau utang wesel, ketiga pembelian gabungan, keempat donasi, kelima membangun sendiri, keenam pertukaran aset tetap. Setelah itu pengeluaran selama pemakaian aset tetap. Pengeluaran dapat bersifat pengeluaran sehari-hari maupun pengeluaran yang memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Pengeluaran selama pemakaian aset tetap meliputi beberapa hal, yaitu pertama, pemeliharaan, kedua, reparasi, ketiga, perbaikan, keempat, penggantian, kelima, penambahan. Setelah itu penyusutan aset tetap. Penyusutan dilakukan sebagai akibat berkurangnya manfaat dari aset tetap. Penyusutan periodik diakui sebagai beban pada periode yang bersangkutan. Tujuan dilakukannya penyusutan adalah untuk membandingkan antara pendapat atau penghasilan dan beban atas aset tetap. Faktor penentu masa manfaat aset tetap yang pertama itu perkiraan daya pakai aset, kedua perkiraan tingkat keausan fisik, ketiga keausan teknis dan komersial, keempat pembatasan hukum atau sejenisnya. Dan faktor-faktor penentuan besarnya penyusutan yang pertama itu biaya perolehan, kedua nilai residu, ketiga masa manfaat, keempat sifat dan pola penggunaan. Setelah itu metode penyusutan aset tetap. Yang pertama itu metode garis lurus, kedua metode pembebanan yang menurun, ketiga metode aktivitas. Sekarang kita pindah ke aset tidak terwujud. Akuntansi aset tidak terwujud. Salah satu aset tidak lancar atau aset jangka panjang. Selain aset tetap adalah aset tidak terwujud. Aset tetap memiliki wujud fisik, sedangkan aset tidak berwujud tidak memiliki wujud fisik dan dihasilkan dari kontrak hukum, ekonomi maupun kontrak sosial. Biaya perolehan aset tidak terwujud yang pertama itu hak paten, kedua hak cipta, ketiga merek dagang, keempat waralaba dan lisensi, kelima goodwill, keenam teknologi. Amortisasi aset tidak terwujud, yaitu mulai berlakunya amortisasi adalah ketika aset tersebut siap digunakan atau berada di lokasi atau kondisi yang dibutuhkan untuk mampu beroperasi sesuai dengan keinginan manajemen perusahaan. Sedangkan penghentian aset tidak terwujud juga harus dihentikan pemakaiannya ketika aset tidak lagi memberikan manfaat di masa yang akan datang. Penilaian dan pelaporan aset tetap dan aset tidak terwujud. Urutan penyajian yang pertama adalah aset tetap yang memiliki jangka waktu relatif sangat panjang atau hampir permanen, dan aset tetap yang berjangka waktu relatif lebih pendek. Kemudian kita masuk
pada uji coba itu soal latihan 5.1. Soalnya tuh dimana PT Lintas Media adalah perusahaan perdagangan khususnya dalam alat-alat rumah tangga. Pada 15 September 2014, perusahaan membeli sebuah kendaraan atau mobil box untuk kegiatan operasionalnya dengan harga faktur 250 juta secara tunai. Selain membayar harga faktur, perusahaan juga masih harus membayar biaya-biaya lainnya seperti biaya berikut. Yang pertama, biaya balik nama kendaraan sebesar 5 juta, biaya pajak sebesar 30.500.000. Ketiga, biaya asuransi sebesar 12.500.000. Keempat, biaya pengangkutan sebesar 6.250.000. Kelima, biaya uji coba sebesar 2.500.000. Pertanyaannya, yang pertama, hitunglah biaya perolehan kendaraan. Yang kedua, buatlah jurnal atas perolehan kendaraan tersebut. Sekarang kita jawab pertanyaannya. Yang pertama itu kan disuruh kita menghitungkan biaya perolehan kendaraan. Kita masukkan itu biaya perolehan kendaraan, yaitu harga fakturnya itu 250 juta, biaya balik nama kendaraan 5 juta, biaya asuransinya itu 12.500.000, biaya pengangkutannya 6.250.000, biaya uji coba 2.500.000, biaya pajak 37.500. Maka kita tambahkan semua, maka total biaya perolehan kendaraannya itu adalah 13.750.000. Sekarang yang kedua, pertanyaan yang kedua itu buatlah jurnal atas perolehan kendaraan. Pada September 2014 tanggal 15, maka kita masukkan aset tetap berupa kendaraan itu di debit sebesar 300.013.750. Maka kasihnya juga kita masukkan di kredit 313.750. Itu tadi pembahasan dari saya tentang aset tetap dan aset tidak terwujud beserta dengan soalnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau materinya masih kurang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.